Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi. Oke, pagi. Mohon izin, saya ingin meminta waktunya. Ini terkait dengan tugas saya di CGP Angkatan 11, yaitu tugas demonstrasi kontekstual pada modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya hanya ingin menambah ilmu saya, kemudian saya ingin menambah pengalaman saya dari Bapak Budi sebagai Kepsek, gitu ya. Semoga dengan adanya wawancara ini nanti ke depannya saya bisa menerapkan, kemudian mendapatkan ilmu dari wawancara ini. Nanti Bapak saya harapkan dapat lebih terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Dan lebih kontekstual lagi. Ya Pak ya. Tentu Bapak kan di sini sudah menjadi kepala sekolah ya Pak. Dan Bapak pasti memiliki banyak pengalaman ketika menghadapi suatu kasus gitu ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Mbak. Saya mulai dari pertama dulu. Untuk menjadi kepala sekolah kan baru saya di sini. Jadi pengalaman saya ini saya ambil dari pengalaman-pengalaman kepala sekolah yang terdahulu dalam mereka mengambil kebijakan. Kemudian pengalaman saya ketika saya pindah-pindah sekolah Mbak. Jadi ada yang saya ambil, saya amati, dan saya terapkan di sini. Yang kedua, kita masuk dulu ke konsep dilema etika ya. Dilema etika itu dalam pemahaman saya adalah suatu kasus yang memang sama-sama benar, dan kita harus mengambil keputusan dengan banyak pertimbangan. Kemudian bujukan moral, suatu kasus yang memang sudah benar atau salah, tapi kita terjebak dalam situasi tekanan sosial atau rasa takut. Itu yang awal. Kemudian untuk mengidentifikasi, kita lihat dulu masalah ini masuk mana, dilema etika atau bujukan moral. Setelah kita tahu mengidentifikasi masalah itu, baru kita ambil langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin itu yang pertama. Ya. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti seperti dilema etika ya Pak? Iya. Kembali dulu ke prinsip 4 paradigma dilema etika, ya kan? Kemudian kita kembali lagi melihat resolusi dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan itu, yang jelas kita lihat dulu masalahnya, kemudian kita lihat normanya yang berlaku, kemudian melihat kepedulian. Cuma dalam mengambil keputusan itu, saya tidak sendiri. Saya meminta pendapat rekan-rekan guru terhadap kasus yang terjadi. Hasil akhirnya tetap di saya, walaupun nanti itu keputusan yang diambil itu salah, tetapi harus kita ngambil tanggung jawab terhadap kasus yang kita selesaikan tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Yang pertama, ada masalah nih. Kemudian saya lihat dulu, ini masalahnya benar apa salah. Kalau sudah dapat ini benar apa salah, kemudian saya cek lagi fakta di lapangan. Saya mencari data, informasi, menggali ke rekan-rekan atau menggali ke sumber masalah ini. Kemudian dari itu saya olah, saya timbang dengan memperhatikan aspek kekinian, kemudian aspek jangka panjang. Ambil contoh lah yang di sekolah kita, yang mungkin yang kemarin itu masalah anak bawa kendaraan ke sekolah. Di satu sisi itu benar, di satu sisi itu
melanggar aturan dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, itu akhirnya kita berembuk, kita pikirkan, kita minta pendapat rekan-rekan dan pihak berwajib. Akhirnya kita ambil satu keputusan yang memang anak tidak boleh bawa motor ke sekolahan, dan memang dampaknya ya ada orang tua yang tidak setuju. Masih ada orang tua yang naruh kendaraan di sana dengan alasan ini. Padahal memang urgennya itu harus kita ambil keputusan tersebut. Dan kemudian setelah ada keputusan, kita akan evaluasi keputusan itu. Keputusan ini benar apa enggak? Apabila nanti di suatu perjalanan keputusan tersebut malah tambah parah, kita akan evaluasi lagi. Kita akan lihat kekurangannya di mana. Kita jadi keputusan yang diambil dalam menyelesaikan masalah itu tidak hasil akhir. Kita akan evaluasi terus, benar enggak keputusan ini. Jadi sehingga tidak berlarut-larut. Nanti kita menyelesaikan masalah, ada masalah lain gitulah. Iya. Lalu hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika seperti tadi? Dalam yang pertama komunikasi. Kita harus komunikasi baik. Yang kemudian kita harus berpikir jernih, tidak berdasarkan emosi, tidak berdasarkan amarah, tidak berdasarkan perasaan. Kadang-kadang perasaan nggak enak. Kemudian kita harus selain komunikasi, kita harus mencari jalan keluar, berpikir jauh ke depan, berpikir panjang, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi bagaimana masalah ini tidak merugikan pihak yang ada masalah. Kemudian faktor yang terakhir itu kita koordinasi, Mbak. Koordinasi ke teman-teman, bukan yang ke teman-teman, kita ada komite, kita ada pengawas sekolah, atau mungkin pihak luar yang perlu kita minta pertimbangan, karena kan sekolah bukan hanya guru kepala sekolah, tapi ada pihak orang tua di luar, pihak masyarakat gitu. Lalu nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Nah, secara pribadi saya yang jadi tantangan itu adalah perasaan saya pribadi, perasaan nggak enak. Karena tipikal saya orangnya nggak enakan mengambil keputusan. Wah, nggak enak nih sama yang ini, nggak enak nih sama itu. Saya pribadi lebih nggak keenak. Tapi saya kembali lagi bahwa tugas saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan. Baik, buruk, saya harus siap tanggung jawab. Dan saya dari awal memang harus sudah komitmen bahwa saya jadi kepala sekolah siap dibenci, siap dimusuhin. Toh yang saya laksanakan adalah kebenaran. Kembali lagi ke rekan-rekan sih, dalam hal ini mungkin komunikasi saya kepada rekan-rekan terhadap masalah itu agar ada komunikasi. Insya Allah kalau misalkan ada masalah, kita selesaikan baik-baik, komunikasi baik. Walaupun awalnya mereka tidak terima, keberatan, tapi dengan berjalannya waktu mereka akan mengerti apa sih keputusan yang diambil. Wah, luar biasa ya Pak. Lalu nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Ini sifatnya identisial aja, yang bersifat mendadak aja, Mbak. Misalkan ada kasus nih, saya lihat dulu nih, ini berat apa enggak. Jika masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu itu, saya akan selesaikan. Tapi jika masalah ini berat, perlu pemikiran, perlu mencari fakta, perlu komunikasi, saya akan menjadwalkan waktunya, tapi dengan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak ada jadwal khusus, cuma berdasarkan kepentingan. Ini perlu segera dilaksanakan, perlu diatasi, atau memang perlu telaahan lagi, perlu dipikirkan lagi lebih dalam. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah tuh banyak faktor, mungkin rekan-rekan kerja. Saya kan juga dari guru, jika ada masalah yang levelnya di guru, saya akan komunikasi dengan guru-guru yang di sini, kemudian dengan rekan-rekan guru di sekolah lain, kemudian komunikasi dengan kepala sekolah.
di dalam KKS mungkin ada beberapa sekolah. Saya minta pendapatnya, Bu, ada kasus seperti ini di SMP bagaimana. Kemudian apabila masalahnya agak lebih ruwet, skalanya besar, itu saya ke pengawas, pengawas dan dinas pendidikan, dan juga beberapa orang-orang yang memang saya anggap biasa dalam mengambil keputusan. Rekan kerja kan ada yang sudah pensiun, saya mintakan pendapat, Pak, di sekolah ini ada masalah kayak gini, gimana Pak? Gitu. Kemudian juga yang sangat penting itu adalah media sosial. Saya senang sekali ngelihat di media sosial tuh ada kasus nih, saya senang sekali baca di komennya, dan dari komen itu saya lihat, oh ternyata terjadi kasus ini, dampaknya ini, cara berpikirnya ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi lebih kekinian. Iya, ya harus dilihat karena kan sekarang gunanya informasi kan kayak gitu. Di sana ada kasus kayak gini, kita harus belajar. Oh di sana kasus ini, kenapa? Alasannya apa? Terus respon masyarakat bagaimana? Respon dinas pendidikan bagaimana? Nah dari situ kita bisa nanti bila terjadi di sini, kita bisa mengambil tindakan, mengambil langkah yang tepat. Wah, luar biasa. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, kita harus adanya komunikasi. Ada masalah kita komunikasi, berpikir tenang dulu, kemudian kita komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian penekanan kepada rekan-rekan bahwa kita menjalankan prinsip Ki Hajar Dewantara yang 3, saya nggak hafal, itu kan di depan kita mengasih contoh. Saya sebagai kepala sekolah harus ngasih contoh nih, apa-apa harus ngasih contoh kebaikan, keteladanan. Kemudian di tengah mengajak rekan-rekan, kemudian di belakang mendorong, memotivasi. Sehingga kalau itu kita laksanakan, insya Allah semua masalah bisa kita minimalisir lah, walaupun nanti keputusannya itu berat sebelah. Dalam artian berat sebelah ini ada pihak yang dirugikan, tapi dengan berjalannya waktu akan membuat kedewasaan dalam berpikir. Oh ternyata keputusan diambil tuh dampaknya begini, ujung-ujungnya begini, sehingga tidak ada saling istilahnya berat lah untuk melaksanakan keputusan. Oke, itu wah, saja. Luar biasa sekali. Pagi ini saya mendapatkan banyak ilmu, pengalaman dari sama-sama, Bapak. Bu, sama-sama belajar. Terima kasih atas waktunya, Pak. Siap. Saya akhir sampai sini ya, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rohimah. Apa kabar Bu Fatimah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Rohimah gimana? Baik juga. Alhamdulillah. Begini Bu Fatimah, ini terkait dengan penugasan saya di CGP Angkatan 11. Saya itu mewawancarai pada kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan gitu sebagai pemimpin. Bu Fatimah adalah pemimpin di sekolah di SMP Negeri 15 PPU ya Bu. Ya benar. Begini Bu, jadi saya harap nanti di wawancara ini Ibu bisa terbuka dan berbagi pengetahuan dan pengalamannya ketika mengambil keputusan dengan saya. Ya Bu ya. Siap. Insya Allah dibantu. Begini Bu, yang pertama, selama ini saat Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral. Iya. Ya, dilema etika itu yang sebenarnya kasusnya itu dia sama-sama benar ya. Iya. Sama-sama benar, cuman kita harus memilih yang mana. Kalau bujukan moral itu sebenarnya satu benar, yang satu salah. Iya, Jelas seperti itu. Kalau
saya mau mengidentifikasinya, tapi secara umum ya, identifikasi misalnya dilema etika, kita melihat suatu kasus dulu, kasus tertentu kita lihat. Apakah secara dua kasus yang berbeda ini, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Kita identifikasi dulu. Langkah yang pertama seperti itu. Wah, ternyata Ibu luar biasa sekali gini ya pemahamannya tentang dilema etika dan bujukan moral. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, berarti pertanyaan Bu Rohimah ini menuju pada dilema etika. Iya, Sama-sama benar, tapi kita harus memilih gitu. Begitu ya. Itu contoh kasus atau bagaimana? Atau cuman bisa mengambil keputusannya aja bagaimana? Pengambilan keputusannya, Bu. Ya, oh gitu ya. Berarti nanti saya kalau seperti itu dihadapkan pada suatu dilema etika yang sebenarnya sama-sama benar. Terus saya harus ngambil satu keputusan, maka saya lihat prioritasnya dulu. Mungkin saya lihat dulu masalahnya ini sejauh apa. Misalkan contohnya apa ya? Kedisiplinan boleh? Boleh. Kedisiplinan guru misalkan Boleh. ya. Misalnya yang satu ada dua kasus, gurunya tidak masuk kelas karena suatu tugas PPG. Misalkan anak-anak ditinggal gitu. Sementara guru piket saat itu juga menangani piket yang lain karena ada guru yang sakit. Misalkan ya. Itu kan anak ditinggal pasti tidak ada gurunya lagi. Intinya saat itu misalnya tidak ada guru lain gitulah ya yang. Terus yang satunya lagi kasusnya misalnya gurunya tersebut harus pergi dinas luar, kemudian dia tidak meninggalkan tugas atau meninggalkan tugas pada guru piket. Sementara siswa yang tidak ada guru piketnya tadi, dia benar-benar luar biasa, yang mungkin hiperaktif ya siswanya, yang seharusnya dia ditemani. Nah, bagaimana saya harus mengambil keputusan ketika wakakurikulum mendatangin saya, Bu, ini bagaimana terhadap situasi seperti ini, sementara kelasnya gedungnya berjauhan, seperti itu. Sudah tidak ada lagi yang apa namanya menggantikan gitu. Ya mungkin saya memprioritaskan yang mana yang terlebih dahulu. Mungkin yang kelas hiperaktif itu yang didahulukan seiring dengan anak yang bukan hiperaktif, mungkin bisa dengan cara yang lebih simpel begitu ya. Mungkin yang harus ditunggui jika proses cerita seperti itu. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah dilema etika maksudnya? Iya, langkah-langkah saat Ibu mau mengambil keputusan. Ya, berarti yang seperti yang saya sampaikan tadi, mengenali bahwa itu mana yang duluan identifikasi, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam dua dilema tadi yang sama-sama benar tadi, sama-sama mengandung kebajikan. Kemudian kumpulkan dulu fakta-faktanya, jika itu hal yang berhubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan wali murid mungkin ya, itu kita harus bisa mengumpulkan dulu fakta-faktanya. Kemudian setelah itu kita melakukan pengujian. Artinya gimana ya? Kita tes dulu apakah itu benar atau salah, atau itu memang sama-sama benar gitu. Nah, setelah itu mungkin kita melihat paradigmanya. Kalau paradigma benar lawan benar, jelas itu dilema etika seperti itu ya. Selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Nah, prinsip resolusi itu seperti apa ya? Prinsip resolusi itu kalau di Bu Rohimah udah gimana kalau prinsip resolusinya? Kalau di saya yang selama ini saya tahu ya Bu, pada saat pengambilan keputusan itu yang pertama memang kita harus melihat latar belakang masalah ini gitu ya. Nah kemudian kita lihat dari 4 paradigma itu, ya kan berarti kan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, betul. Kemudian nanti kita ambil dari 3 prinsip dan tadi ini dari resolusi kan, kan ada 3 prinsip, kita mau ngambil yang mana nih, ya kan? Yeah. Yang kita ngambil pengen lihat dari awalnya masalah, atau kita ngambil langsung
akhir penyelesaian masalah itu. Ya, berarti bisa dilanjutkan dengan investigasi opsi trilema ya. Iya. Setelah itu, jadi kita harus punya pemecahan yang kreatif. Jika memang itu sudah harus kita pilih di antara dua kebajikan itu, kita harus mempunyai kebijakan yang kreatif, yang bisa dimasukkan dalam opsi trilema kalau dalam kata lainnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Setelah ngambil keputusan, jangan cuma ngambil keputusan aja, berarti kita harus melihat hasil keputusannya itu, baru kita refleksikan apakah keputusan yang kita ambil itu sebagai pengambil keputusan sudah benar apa tidak. Iya, wah luar biasa sekali nih Ibu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika yang saya anggap efektif, yang sangat efektif itu adalah ketika kita mengenali dulu nilai-nilainya itu, apakah dia benar-benar benar dan benar, mengandung sama-sama kebajikan. Kita kenali dulu dalam situasinya seperti apa. Itu sangat efektif. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak bisa memutuskan, bakal salah nanti keputusannya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat siapa yang terlibat. Apakah hanya melibatkan guru dan guru, atau guru dengan wali murid, ataukah wali murid dengan wali murid. Kan kita lihat siapa yang berperan di sana. Setelah itu kita kumpulkan fakta-faktanya, buat keputusan, baru dari keputusan kita refleksikan. Itu yang paling efektif. Langkah yang paling efektif. Karena kita setelah mengambil keputusan, kita harus tahu dampak dari keputusan yang diambil oleh seorang pengambil keputusan. Ya, baik Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, seperti pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Ibu alami? Ya, tantangannya ya, untuk mengambil sebuah keputusan kadang kita itu bingung gitu ya, mengalami dilema yang sangat kuat, apalagi jika itu benar-benar kita tidak bisa melihat salah satunya, padahal sama-sama mengandung kebajikan gitu. Kemudian itu tadi, kita benar-benar teliti kasusnya yang ada seperti apa. Kemudian setelah itu tantangannya itu kadang kita kurang maksimal dalam membuat, misalkan nih yang udah di ujung sore baru kita tahu, oh ternyata seperti ini. Terus kemudian besoknya tidak berlanjut langsung, atau kita hanya lewat komunikasi lewat WA. Kadang kan kalau kita lewat WA itu tidak bisa jernih gitu ya, permasalahannya seperti apa atau situasinya seperti apa. Jadi saya anggap itu mungkin kadang tantangannya itu kurang maksimal dalam penyertaan informasi yang benar-benar akurat gitu. Itu tantangannya. Kemudian berikutnya kendala lain yang biasanya dari diri saya sendiri sebagai pengambil keputusan. Kita ini manusia biasa, kadang mengambil keputusan itu ada faktor X-nya gitu ya. Bisa seperti itu. Meskipun kita sebagai seorang profesional pengambil keputusan, kita harus benar-benar profesional. Mana yang harus dalam situasi yang harus didahulukan dengan yang tidak, seperti itu. Tapi jujur, setiap orang pengambil keputusan pasti dia mengalami dilema saat dia mau memutuskan, seperti itu. Itu tantangannya. Ya. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa Bu yang Ibu lakukan? Apakah Ibu bisa menjelaskan? Terima kasih Bu Rohima. Kalau kita menghadapi sebuah dilema etika, saya kira tidak semuanya bisa diselesaikan di tempat ya. Butuh proses seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus identifikasi dulu. Jadi kalau misalkan hanya sekedar pertentangan antara siswa di saat itu bisa diselesaikan di tempat. Kalau tidak, kalau kasusnya lebih besar, kita membutuhkan waktu atau proses. Kita bisa jadwal. Misalnya nanti sore selesai jam KBM, kita bisa musyawarah juga, minta pendapat guru-guru yang melihat suatu kasus tertentu. Nah, kemudian bisa duduk bersama, atau kalau setelah identifikasi selesai, otomatis saya akan melibatkan guru BK mungkin, jika itu berhubungan dengan kesiswaan, akan pada wakil kesiswaan. Kemudian mungkin kita jadwalkan lagi besok setelah dikaji mana yang merupakan yang harus didahulukan atau keputusan apa yang harus kita ambil. Contoh pembagian baju seragam. Bagian-bagian baju seragam itu awalnya kan berdasarkan yang tidak mampu. Nah, dalam suatu kasus tertentu, contoh di sekolah saya, itu ternyata masyarakat sekitar itu tidak bisa menerima hal itu. Dia harus
masyarakat itu menganggap bahwa kalau semua kalau dikasih semuanya. Ini kan kelas 8 nih, Mas baju pakaian seragam lengkap tuh. Nah, ada 6 orang yang tidak dapat. Itu karena dulu didaftarkannya berdasarkan kemampuan orang tua kan, tingkat ekonomi ya Bu ya. Tingkat ekonomi, tapi masyarakat di sana tidak bisa menerima itu. Jadi apa yang harus kita putuskan? Kepala sekolah tidak boleh, pengambil keputusan tidak boleh, harus ya sesuai dengan itu atau dibagi. Ada guru yang mengusulkan dibagi saja, dibagi rata. Terus habis itu ada juga yang mengusulkan ya udah nggak usah dikasih gitu. Tapi resikonya mungkin akan didemo orang tua. Kalau dibagi rata pasti didemo sama BPK. Kan tidak sesuai nama. Nah, pasti kepala sekolah seorang pengambil keputusan akan berdiskusi dengan wakil kesiswaan atau dengan wakil kurikulum, wakil kepala sekolah dan guru BK dan juga mungkin komite sekolah. Nah, setelah itu seorang pengambil keputusan dia akan berkoordinasi dengan dinas yang menerbitkan atau mengeluarkan seragam tersebut. Bagaimana solusinya kira-kira? Bisa jadi dengan kita minta tambahan bantuan seragam terkait kondisi lingkungan orang tua yang seperti ini. Izin mungkin ke dinas pendidikan bahwa belum bisa dibagi sebelum ada tambahannya itu. Siapa tahu ada berlebih dari sekolah lain dan itu butuh waktu, ya kan? Nggak bisa sekali langsung jadi. Nah, diharapkan dari pengambilan keputusan itu, solusi itu kan sama-sama baik. Dikasihkan ke Bainem baik, dikasihkan merata juga baik. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Secara aturan harus dipilih. Mungkin solusinya dengan berkoordinasi dengan stakeholder juga. Berarti secara bertahap ya Bu ya, tidak bisa langsung waktunya. Bisa juga mungkin pengambil keputusan ini mengundang orang tua untuk berdiskusi, meminta keikhlasannya. Bisa juga seperti itu. Ya, baik Bu. Lalu adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada ya, itu pasti ada. Misalkan stakeholder yang saya maksud mungkin komite atau orang terdekat. Kalau misalnya kasusnya di sekolah pasti wakil kurikulum, wakil kepala sekolah, kesiswaan dan guru BK itu pasti ada dimintain pendapat. Selain guru-guru yang lain, tergantung situasi dan kondisi kasusnya seperti itu. Kalau misalnya melibatkan orang tua, pasti ke komite. Kalau sudah melibatkan unsur dinas, pasti ke atas, ke dinas pendidikan seperti itu, yang akan membantu. Ya. Lalu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu setelah mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik ketika saya harus dihadapkan pada dilema etika, terutama ketika tentang kedisiplinan pegawai begitu ya, saya benar-benar harus memilah. Saya harus benar-benar adil terhadap pegawai. Itu contoh ya, misalnya tentang disiplin pegawai. Saya harus adil, mana yang misalnya izin diperbolehkan, mana yang izin tidak diperbolehkan. Nah, dengan alasan-alasannya saya harus benar-benar bisa mengidentifikasi, kemudian siapa yang berperan di situ, diuji dulu itu dengan beberapa prinsip tadi. Kemudian apakah saya sudah benar atau tidak, setelah diambil keputusan saya harus refleksikan. Jadi pengalaman itu akan membuat saya merasa dan akan menjadi lebih baik ke depannya dengan pengambilan keputusan dalam hal-hal lain di situasi yang lainnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih wawancara hari ini dengan Ibu Fatimah. Semoga saya bisa mendapatkan ilmu, pengalaman dari cerita-cerita Ibu saat mengalami kasus dilema etika ya Bu. Ya, siap. Semoga silaturahmi ini tetap berjalan ya Bu. Ya, terima kasih Bu Rahimah. Saya juga terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk wawancara hari ini. Kalau begitu bisa saya akhiri ya Bu. Ya, bisa Bu Rahimah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Terima kasih Ibu.